kebajikan. Salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur atas kehadiran Tuhan yang Maha Esa, dan atas berkat dan rahmat-Nya kita boleh berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu guru yang terhormat, pada hari ini kita akan melakukan dan mengikuti kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah yang dibawakan oleh dua calon guru penggerak angkatan 10 yaitu Pak Willy dan Pak Patris. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian kegiatan kita, mari kita awali dengan doa bersama. Kepada Pak Nikus, saya silakan. Untuk umat bangsa negara dan juga untuk lembaga keselamatan terutama. Semua syukur dan permohonan limpaan kami sampaikan kepada lewat Tuhan Kristus kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Pak Nikus. Adapun rangkaian kegiatan kita yang kita lalui pada hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua pemaparan. Baik, terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan kepada saya, teman-teman sekalian yang saya kasih, kedua calon guru penggerak angkatan 10 yang saya banggakan. Pada hari ini kita semua berkumpul di ruangan ini untuk sama-sama mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Kegiatan ini sesungguhnya adalah tagihan tugas dan tanggung jawab mereka untuk memenuhi modul 1.4 terkait budaya positif. Budaya positif itu sesungguhnya nilai-nilai kebiasaan di sekolah yang mengondisikan murid untuk bisa bertumbuh dan berkembang secara positif. Itu para prinsipnya budaya positif. Saya membuka kegiatan ini secara resmi. Dari CGP Angkatan 10 Pak Willy Produs Barna, waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala SMA Negeri 8 Kota Komba yang diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah. Yang saya hormati Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang pada hari ini bertahan di tempat ini untuk memberikan dukungan terhadap saya dengan Pak Patris dalam rangkaian kegiatan program guru penggerak angkatan 10 tahun 2024. Tema dan diseminasi yang menjadi tugas kami pada saat ini itu berasal dari modul 1.4, yaitu materi tentang budaya positif. Kita pasti sama-sama tahu yang namanya positif di belakang pasti semuanya baik. Setuju ini teman-teman? Ya, baik. Sebelum saya ingin mempresentasikan budaya positif ini, saya ingin menggerakkan hati Bapak Ibu dulu untuk memberikan semangat di awal kegiatan. Saya minta semuanya untuk berdiri. Yang dekat, ya, kita sudah berpasang-pasangan. Ya, tolong cari pasangan-pasangan. Ya, mau cari pasangan-pasangan. Kita bisa berpasangan. Oke. Ya. Permainan yang akan kita lakukan adalah setiap kali saya menyebut nama Riko, carilah telinga teman yang ada di samping. Setiap kali saya menyebut nama Riko, silakan cari telinga teman yang ada di samping. Dia telinganya. Bisa ya teman-teman? Bisa. Ya. Saya akan bermula. Siap teman-teman. Pada zaman dahulu kala, hiduplah satu keluarga bahagia. Ayahnya bernama
Ricky, sedangkan ibunya Dorothea. Mereka memiliki 4 anak. Rika, Ricky, Rina, dan Riko. Suatu hari Riko pergi merantau. Adiknya Rika yang kesepian selalu bertanya-tanya, di mana Riko? Baik, sekian saja permainan dari saya. Langsung beralih ke slide 1. Ya, tujuan kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman terkait komponen-komponen inti dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Kemudian yang kedua, menerapkan komponen-komponen tersebut di lingkungan sekolah khususnya bagi peserta didik sehingga terwujud sekolah yang memiliki dimensi profil belajar Pancasila. Ya. Yang pertama, kita berangkat dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebagai pendidik menurut KHD, kita tentunya sudah memahami bahwa guru diibaratkan sebagai seorang petani. Petani kita ibarat pengibaratan dari KHD yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Kita akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanam. KHD menyatakan bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Anak-anak kita itu padi, teman-teman. Menuntun tumbuhnya padi, ia dapat diperbaiki. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Ya. Jadi pengganggu-pengganggu itu tadi itu sebetulnya hal-hal yang tidak bagus dalam diri kita. Kita merawat dan memberikan hal-hal positif. Silakan lanjut. Ya. Pertanyaan yang pertama, apa itu budaya positif? Di sini saya membaginya dalam 3 poin penting. Yang pertama, budaya positif itu adalah nilai-nilai positif. Yang kedua, interaksi sosial yang positif. Dan yang ketiga adalah lingkungan yang kondusif atau lingkungan yang positif. Jadi ketiga-tiganya ini tidak bisa dipisahkan. Bagaimana mewujudkan peserta didik kita yang memiliki nilai-nilai yang positif itu tidak terlepas dari ketiga nilai ini. Sekolah dengan budaya positif menanamkan nilai-nilai seperti integritas, tanggung jawab, dan semangat belajar pada seluruh warga sekolah. Kemudian interaksi ini antara guru dengan guru, guru dengan kepala sekolah, guru dengan anak-anak. Dan yang ketiga adalah lingkungan, yaitu sekolah secara keseluruhan. Budaya positif adalah nilai-nilai yang diyakini berpihak pada murid. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Dalam mewujudkan budaya positif ini, peran guru sangatlah penting. Kita lanjut saja, teman-teman. Tidak apa-apa. Ya, budaya positif tentu sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan siswa. Lingkungan sekolah yang positif dapat meningkatkan motivasi, prestasi, dan kesejahteraan kita semua. Bagaimana peran guru dalam membangun budaya positif? Yang pertama, guru sebagai pemberi keteladanan. Guru menjadi contoh dengan menerapkan perilaku dan sikap positif dalam keseharian. Yang kedua, guru sebagai fasilitator. Guru memfasilitasi kegiatan dan lingkungan yang mendukung terbentuknya
budaya positif. Yang ketiga, guru sebagai pembina. Guru menggerakkan pembinaan dan bimbingan untuk mengembangkan nilai-nilai positif pada siswa. Kemudian kita berlanjut, apa manfaat dari budaya positif ini? Yang pertama, budaya positif dapat meningkatkan motivasi belajar. Bapak Ibu, ketika budaya positif meningkatkan motivasi dan semangat belajar siswa. Yang kedua, dengan budaya positif terjadi pengembangan diri pada siswa. Yang ketiga, dapat membentuk mental yang sehat. Jadi budaya positif di sekolah itu ketika kita semua sudah menerapkan budaya-budaya positif, jadi bisa meningkatkan kesejahteraan mental anak-anak didik kita. Ya. Dengan menanamkan, menumbuhkan, dan menghidupkan budaya positif, kita telah berperan dalam mewujudkan peserta didik yang memiliki nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang merupakan nilai kebajikan universal. Sebetulnya itu yang mau kita cari, yaitu nilai kebajikan universal. Nilai yang tidak dibatasi oleh berbagai perbedaan pada diri anak. Ketika anak-anak kita sudah memiliki nilai itu adalah sebuah pencapaian besar. Saya akan memperkenalkan elemen-elemen profil pelajar Pancasila yang mau kita wujudkan dalam pribadi seorang peserta didik. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Itu. Kemudian yang kedua, bergotong royong. Yang ketiga, berkebinekaan global. Yang keempat, bernalar kritis. Kemudian mandiri, serta yang terakhir adalah kreatif. Bapak Ibu, Bapak Wakil yang saya hormati dan Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk pada materi baru yang merupakan komponen-komponen inti dari budaya positif. Kita sekarang masuk, kalau tadi itu pengenalan budaya positif, sekarang ke poin-poin inti apa-apa saja yang termasuk dalam budaya positif. Kita menuju ke makna kontrol. Kontrol itu berarti mengendalikan, mengatur. Mengatur siapa? Kita akan coba. Kita akan membayangkan sebuah permainan. Di tangan kita memegang barang yang sangat berharga. Masing-masing kita memiliki barang yang berharga ya di tangan kita. Ketika ada teman kita yang menginginkan, membujuk, menghasut supaya barang yang di tangan kita harus lepas, Bapak Ibu, apa kita bersedia melepaskan itu atau tidak? Saya mau jawabannya. Kalau namanya barang berharga pasti sulit untuk dilepas. Terima kasih banyak. Sulit untuk dilepaskan. Kalau kita punya barang berharga, meskipun ada teman sekalipun yang ingin menghasut ataupun membayar kita dengan barang-barang yang lebih berharga, karena kita berpikir, kita memahami bahwa barang yang ada di tangan kita itu adalah sangat-sangat berharga bagi kita. Apa yang mau saya katakan di sini, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian? Yang mau saya katakan di sini adalah bahwa kontrol atas diri kita itu adalah diri kita sendiri. Kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Kita dikontrol oleh diri kita sendiri. Contohnya itu seperti kegiatan yang Bapak Ibu bayangkan itu, memiliki barang berharga di tangan, kemudian ada orang yang ingin berebut. Kemudian dari mana teori kontrol ini berasal? Teori kontrol sebetulnya berasal dari seorang pemerhati pendidikan, Dr. William Glasser. Kontrol atau kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice teori. Dalam praktik pembelajaran kita, dalam praktik tindakan kita untuk membentuk peserta didik selama ini, sebetulnya kita dibentuk oleh pengalaman-pengalaman kita dari masa-masa yang sudah kita alami, dari guru kita dahulu, dari orang tua, dari lingkungan, di tempat di mana kita berada, itu semua membentuk tindakan kita. Tindakan-tindakan itu coba kita terapkan itu ke anak-anak kita. Ada tindakan yang benar menurut William, ada juga tindakan yang keliru. Yang keliru itulah yang dinamakan dengan ilusi. Berikut beberapa ilusi menurut William Glasser bagaimana memberikan kontrol terhadap anak-anak.
Nyata ini Bapak Ibu. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Guru mengontrol murid. Menurut dia ini ilusi. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kita tidak bisa memaksa dia, karena kontrol dirinya itu adalah dirinya sendiri. Jadi pemahaman kita atau pemikiran kita bahwa kita mengontrol murid itu sebetulnya ilusi kita saja. Tidak ada itu, karena murid tidak pernah menghiraukan itu. Itu hanya ilusi kita. Kemudian ilusi yang kita cepat-cepat, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Jadi semua pemberian penguatan yang kita berikan kepada anak-anak itu yang menurut kita positif itu belum tentu. Menurut William ini juga sebuah ilusi. Ilusi. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan anak tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru. Itu ada akibatnya. Dari ilusi bahwa penguatan positif itu akan efektif dan bermanfaat, itu belum tentu. Itu hanya ilusi kita sebagai guru saja. Kemudian yang berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Kalau kita orang tua, kita memberikan paksaan terhadap anak-anak, jadi kita berpikir itu suatu tindakan kontrol yang tepat. Itu sebetulnya hanya ilusi kita. Kalau kita memberikan perintah kepada dia terus dia lakukan, sebetulnya dia melakukan itu bukan atas kontrol dirinya sendiri, tetapi karena pengaruh dari luar. Nah, ini sudah muncul pengaruh dari luar. Itu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Dia hanya untuk jangka waktu pendek saja. Kita lanjut. Bagian yang berikutnya dari teori kontrol. Bagaimana seseorang bisa berubah dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada dua hal yang mau kita bandingkan. Yang pertama stimulus respon, dan yang kedua adalah teori kontrol. Stimulus respon tadi Bapak Ibu seperti penjelasan saya di awal tadi berkaitan dengan ilusi tadi itu. Jadi semua stimulus respon itu adalah pengaruh dari luar yang menurut kita dapat memberikan dampak baik terhadap anak-anak. Itu stimulus respon. Ada respon eksternal. Apa namanya? Pengaruh eksternal, bukan respon. Pengaruh eksternal terhadap perilaku anak-anak. Nah, ini menurut William Glasser itu berubah atau bergeser menjadi teori yang dia sebut yaitu teori kontrol diri tadi itu maksudnya. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol diri tadi itu. Kalau tadi stimulus itu dari luar, sedangkan teori kontrol yang dimaksudkan itu adalah kontrol diri. Jadi anak mempunyai haknya sendiri untuk mengontrol dirinya sendiri. Sekarang kita lihat perbandingan antara stimulus respon dengan teori kontrol yang dicetus oleh William Glasser tadi. Menurut teori stimulus respon, realitas kebutuhan setiap kita itu sama. Itu menurut stimulus respon, karena kita memberikan pengaruh terhadap orang lain. Jadi kita berpikir bahwa realitas tentang ini antara kamu dengan saya itu sama. Nah, menurut teori kontrol tidak seperti itu. Menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda-beda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Antara saya dengan ibu Ane, saya melihat ibu Ane melihat saya itu melihat hal-hal tertentu dari pandangan yang sama. Menurut teori kontrol, setiap orang melihat gambaran yang berbeda-beda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon. Teori kontrol mengatakan kita berusaha
memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita memahami pandangan pribadi orang tentang dunia. Seperti apa menurut dia? Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Itu stimulus respon. Jadi kalau ada anak-anak kita yang berlaku buruk, nah itu sebuah kesalahan. Menurut teori kontrol, tidak. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi perilaku apa saja yang ditampilkan oleh anak-anak kita itu sebetulnya ada tujuannya. Hanya kita tidak mau memikirkan, menganalisis apa tujuan yang mau dia buat. Kemudian, orang lain bisa mengontrol saya menurut stimulus respon. Menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang berikutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian stimulus respon, model berpikir menang kalah. Jadi menurut dari teori stimulus respon ini, jadi memandang melihat model berpikir itu sebagai model menang kalah. Sedangkan pada teori kontrol tidak seperti itu. Dia melihat model berpikir menang-menang. Jadi kalau ada anak yang berbuat salah, maksudnya jangan pernah membuat dia kalah. Jangan pernah membuat dia lemah. Itu yang dia maksudkan di sini. Kalau ada dua orang yang berantem, jangan pernah membuat satu di antara dua ini kalah. Tetapi buat dua-duanya itu win-win atau win-win solution kata orang sekarang. Itu dari kontrol. Sekarang kita lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Disiplin positif. Bapak Ibu pasti sering sekali mendengar kata disiplin. Ya, disiplin. Kalau kita menemukan anak yang disiplin, pasti kita senang dengan anak tersebut. Dalam kebiasaan kita, ya, disiplin itu selalu berarti bahwa memberikan perintah kepada orang supaya orang tersebut patuh terhadap aturan yang kita buat. Di situ ada unsur pemaksaan. Kita memposisikan seseorang ke dalam sebuah permasalahan karena kita memaksa. Kembali lagi dari itu, stimulus respon, pengaruh-pengaruh yang diberikan dari luar tadi. Dia melakukan sesuatu bukan karena kehendaknya, tapi karena stimulus dari luar, rangsangan yang diberikan dari luar. Bapak pendidikan kita, Gajah Dewantara, mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dia maksudkan di sini berarti disiplin diri. Disiplin diri artinya bertanggung jawab, mengenali dirinya sendiri, mengenali tugas dan perannya sendiri, dan mau melakukannya atas dasar kesadarannya sendiri. Nah, sebetulnya kalau kita lihat di sini sudah ada namanya motivasi dari dalam diri seorang anak. Di sini kita sudah bicara tentang motivasi diri berkaitan dengan disiplin diri ini. Adapun definisi kata merdeka menurut Gajah Dewantara adalah merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Pandangan Ki Hajar ini sejalan dengan pandangan Diana Gosset dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001. Diana menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin yang berarti belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau menjadi seorang pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran, mengapa anak bersekolah. Anak-anak kadang-kadang tidak paham, kenapa kau bersekolah? Mengikut teman-teman. Di sini sebetulnya dia tidak membentuk disiplin dirinya, dia tidak mengetahui apa yang mau dia lakukan. Jadi disiplin itu sebetulnya proses apa yang dia pelajari itu sebetulnya belum ada di sini. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi dari dalam dirinya, kekuatan, kesadaran dirinya, tanggung jawab dirinya. Sekarang kita lanjutkan.
Sebetulnya saya ada permainan sini, tapi karena ini tidak bisa lagi, kita lanjut saja. Bapak Ibu tolong memilih beberapa kata yang di sini saya tulis berkaitan dengan motivasi disiplin diri. Yang pertama ada 5 di sini. Yang pertama motivasi eksternal, yang kedua kesadaran diri, yang ketiga motivasi intrinsik, yang keempat self disiplin, yang kelima ingin dilihat atau ingin dipuji. Sebagai seorang guru dalam membentuk disiplin anak, kita mau memilih kata-kata yang mana di sini? Saya mulai dari Bu Ningsi. Yang pertama tadi motivasi eksternal, yang kedua kesadaran diri, yang ketiga motivasi intrinsik, yang keempat self disiplin, yang kelima ingin dilihat atau ingin dipuji. Bu Ningsi, pilih salah satu. Kalau dari saya memulai dari kesadaran diri. Terima kasih Bu Ningsi. Bu Ser. Kesadaran diri. Terima kasih Bu, memilih kesadaran diri. Saya nomor 4 self disiplin. Self disiplin. Terima kasih Ibu Guru. Kesadaran diri. Eksternal. Apa tadi? Motivasi eksternal. Satu orang, Umparian. Kalau saya suka nomor 4. Ya, self disiplin. Self disiplin. Itu masih ada? Pak Felisi? Kalau dari saya motivasi intrinsik. Iya. Sudah ya teman-teman, kita cukupkan saja. Ya. Yang pertama tadi motivasi eksternal, motivasi yang berasal dari luar ya. Motivasi yang berasal dari luar, bukan karena kesadaran diri ya. Nah, kita lanjut ke bagian yang kedua adalah kesadaran diri. Yang ketiga itu motivasi intrinsik, yang keempat adalah self disiplin, dan yang kelima tidak terpilih. Tidak ada yang pilih, dilihat atau dipuji. Tidak ada. Memang ini 5 ini memang gambar bola kaki di sini. Saya pikir apa tadi? Ya. Terima kasih teman-teman sudah menjawab ini. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan untuk menumbuhkan kesadaran diri anak itu tadi sebetulnya hal-hal yang saya tulis di sini. Yang pertama misalnya kesadaran diri, kemudian self disiplin, kemudian motivasi intrinsik. Jangan kita biarkan anak-anak melakukan sesuatu karena yang pertama dengan yang terakhir ini tadi. Apalagi yang terakhir ingin dipuji atau ingin dilihat. Pada saat kita mempengaruhi anak-anak untuk melakukan kegiatan karena dipuji, sebetulnya kita sudah menempatkan mereka pada tempat yang gagal, identitasnya gagal. 3 motivasi perilaku manusia. 3 hal yang memotivasi perilaku manusia. Sebetulnya ada hal-hal yang membuat manusia itu melakukan sesuatu, atau yang membuat semangat jiwanya itu melakukan sesuatu. Menurut Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau ketakutan. Contohnya, kalau anak-anak di sini sudah masuk kelas, pasti mereka lari dari itu sana sampai sini atau lewat putar belakang. Nah, ini mereka melakukan sesuatu karena takut dihukum. Bagaimana cara kita untuk itu? Tidak boleh biarkan anak-anak seperti itu. Makanya saya katakan, kalau kamu laki-laki, jadilah laki-laki yang gentle. Masuk, kasih tahu bahwa saya terlambat, boleh saya masuk kelas? Tidak. Itu yang mau dia katakan kepada gurunya. Nah, di sini fungsi kita untuk mengontrol murid, mengarahkan murid. Tidak boleh memberikan hukuman karena mereka terlambat. Ya. Proses ini memang tidak semudah membolak-balikan telapak tangan teman-teman. Tapi kalau terjadi pembiasaan, percaya ini akan terwujud. Itu motivasi yang pertama. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Mataku betul apa waktu itu? Apa yang terjadi? Itu yang ada dalam pikirannya. Ya. Cuma dia tidak mau beritahukan kita. Tetapi betul itu yang ada dalam dia punya pikiran. Kita bisa bayangkan kita punya diri saja waktu kita masih sekolah. Pasti hal itu yang terjadi. Yang kedua,
untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama itu adalah di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jangan biarkan anak-anak kita termotivasi melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan itu. Mulailah agar kita memberikan kontrol kepada mereka, memberikan tindakan yang bisa menumbuhkan motivasi intrinsiknya. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tentu nilai yang ketiga ini yang perlu kita tanamkan ke anak-anak. Makanya di kelas itu ada namanya keyakinan kelas. Itu keyakinan itu bukan sekedar peraturan, dia lebih dari peraturan. Keyakinan, dia meyakini bahwa ini dapat dia lakukan. Dia meyakini bahwa pilihannya dia itu menjadi bagian dalam dirinya, menjadi karakternya. Itu yang mau kita lakukan kepada anak-anak, supaya mereka punya nilai-nilai kebajikan di dalam dirinya. Orang dengan motivasi karena nilai-nilai yang mereka yakini dan mereka hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilakunya itu bersifat internal, bukan eksternal. Jadi dalam tindakan kita untuk memberikan kontrol tindakan terhadap murid, buatlah agar murid itu memiliki kesadaran diri, mengetahui tanggung jawabnya, mengenal diri dan temannya. Mengenal diri dan temannya itu penting. Ada kebiasaan buruk, tidak tahu kalau les lain. Les bahasa Inggris itu, kalau temannya menjawab salah, itu kelas ramai tertawa. Kita tidak pernah berpikir seperti apa perasaan temannya ini yang ditertawakan ini. Sampai di rumah, orang tuanya suruh cari kayu, dia pergi timba air. Orang tuanya dia. Jadi semakin kuat apa yang dia bawa dari sekolah, jadi terjadi lagi di rumah. Jadi bentuklah pengaruh-pengaruh yang dari luar itu di dalam dirinya, sehingga dia itu tidak percaya diri, selalu minder. Banyak di sini yang begitu anak-anak. Saya selalu tidak boleh tertawa pada saat teman anak menjawab dan salah, tidak perlu. Saya yang memberikan penghakiman kalau jawabannya salah. Kamu tidak perlu tertawa, kamu jangan menghakimi orang. Tujuan dari disiplin positif ini akhirnya adalah menanamkan motivasi yang ketiga tadi itu pada murid-murid kita, yaitu menanamkan motivasi yang menjadikan murid orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Mereka akan memiliki motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri yang berdampak jangka panjang. Kemudian motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman ataupun hadiah. Bukan karena hadiah dia melakukan, bukan karena hukuman dia melakukan sesuatu. Kemudian mereka akan tetap berperilaku baik dan berdasarkan nilai-nilai itu tadi. Jadi biar orang hina dia, pasti dia akan berlaku baik. Jangan bilang orang baik, kalau disentil sedikit saja langsung lawan. Jangan baik pada saat lawan bicara kita, baik dengan kita. Ketika dia tidak baik dengan kita, tidak tendang dia, bukan orang baik kita. Karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Jadi nilai-nilai yang sudah dalam diri kita itu menjadi cinta kita sebetulnya. Saya harus ini begini, saya hari ini begini, saya harus ini buat ini. Karena sudah terpatri dalam ingatannya. Ya, ini materi yang terakhir sebelum saya menyelesaikan ini. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman. Saya boleh tanya dulu teman-teman ya. Ibu Noh, kalau muridnya tidak mengerjakan tugas, kira-kira bagaimana tindakan Ibu Noh terhadap anak didik? Diberi hukuman. Terima
Terima kasih Bu atas kejujurannya. Mungkin Pak Ino. Pak Ino, bagaimana tindakan ketika anak didik Pak Ino melakukan kesalahan, melanggar, terlambat misalnya dalam pelajaran PJOK, jangan belanek. Hukuman. Misalnya disuruh push up pada saat jam pelajaran ya. Ya, baik. Ada dua jawaban yang berbeda di sini, teman-teman. Oh iya, Ibu. Kalau dari saya, ketika anak-anak kita tidak mengerjakan tugas, terlebih dahulu saya menanyakan dulu, kenapa dia tidak mengerjakan tugas itu. Lalu setelah itu baru saya memberikan tindakan selanjutnya. Sabar Ibu. Yang Ibu pernah lakukan itu tindakannya seperti apa? Saya mau tahu itu saja. Tindakannya ketika misalnya alasannya itu karena lalai mengerjakan tugas itu karena malamnya mete atau main game, sehingga saya berikan tindak lanjutnya itu, hukumannya itu yaitu mendekati orang tuanya agar HP-nya disita pada malam hari. Baik, terima kasih Ibu Eva atas sikap tindakan yang diambil ketika anak-anaknya itu bermasalah ya. Baik, dari contoh-contoh pertanyaan yang saya sampaikan tadi itu dan jawaban dari Bapak Ibu, kita akan melihat di sini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama, apa itu hukuman? Ya, tadi Ibu Nov ketika anak didiknya tidak mengerjakan tugas, dia langsung memberikan hukuman. Pasti kebeti kan, karena dia si D itu. Ya, dipukul. Ya. Kemudian Pak Ino, dia menyuruh anak didiknya supaya push up. Berapa kali biasanya Pak Ino? Paling sedikit 10 kali ya. Ya. Pak Ino tadi memberikan tindakan push up. Kemudian Ibu Evra menanyakan dulu kepada orang tuanya, ditanya kenapa, ya, ditanyakan dulu ke anaknya, kemudian beri tindakan lanjutan, ya, sampai menemui orang tua. Sebetulnya dari tiga hal ini kita bisa tahu yang mana hukuman, yang mana konsekuensi, dan yang mana restitusi. Hukuman, teman-teman. Hukuman sifatnya itu adalah satu arah dari guru ke murid. Saya lanjut. Satu arah kau tuh ini. Hukuman juga sifatnya itu adalah tidak terencana. Ketika anak salah, ditarik telinganya. Itu hukuman. Sedangkan konsekuensi, ada konsekuensi. Kita kadang-kadang itu melakukan bukan hukuman. Kita sebetulnya melakukan konsekuensi. Seperti contoh yang Pak Ino sampaikan tadi. Pak Ino ketika muridnya itu datang terlambat, dia memberikan tindakan yaitu push up. Tindakan yang dilakukan oleh Pak Ino berkaitan dengan PJOK itu sebetulnya bukan hukuman, tetapi konsekuensi. Itu bukan hukuman sebetulnya. Itu hanya konsekuensi. Karena di situ mata pelajaran olahraga, di mana dia menginginkan supaya anak-anaknya kuat, diberi latihan atau pemanasan. Yang Pak Ino lakukan itu sebetulnya hanya memberikan pemanasan saja, pemanasan atas tindakan atas kesalahan yang dilakukan oleh anak didiknya. Nah, yang Ibu Evra menjadi pilihan terakhir. Saya bisa mengatakan tindakan yang diberikan oleh Ibu Evra itu adalah sebagai tindakan pilihan atau choice tadi itu yang dinamakan restitusi. Teman-teman, saya pikir baik sekali kalau dalam kehidupan ini kita selalu mencari yang pilihan itu. Karena di situ akan membentuk hal-hal yang baik. Kita tidak gegabah memberikan hukuman, kita tidak gegabah memberikan konsekuensi, tetapi kita mencari pilihan lain, mencari restitusi itu. Ya. Hukuman itu tidak terencana. Konsekuensi itu dia melalui perencanaan. Misalnya, kalau hari ini ada anak-anak petugasnya tidak sapu, apa tindakan dari wali kelasnya? Sudah disepakati sebelumnya. Kalau 2 kali tidak datang, apa dia punya tindakannya? Itu konsekuensi. Sudah disepakati, sudah direncanakan bersama. Sehingga ketika anak-anak melakukan itu, sebetulnya bukan hukuman yang mereka dapatkan itu, yang mereka lakukan, tetapi itu adalah konsekuensi. Itu sama seperti kita menerjemahkan apa yang Pak Ino katakan tadi itu. Ya. Lain halnya kalau Pak Ino memberikan hukuman lain yang lebih berat maksudnya. Jadi levelnya itu, hukumannya itu berat, konsekuensi itu sedangkan restitusi itu ringan sekali. Itu sebetulnya yang dimaksudkan dengan itu.
apa itu restitusi, teman-teman? Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu sebetulnya pilihan yang kita lakukan dengan memberikan penguatan-penguatan yang tadi itu, dengan memberikan pemahaman yang dapat menumbuhkan motivasi intrinsiknya itu. Ya. Makanya kemarin ketika ada anak yang pecah kaca itu saya panggil. Ya. Kenapa kamu tadi di dalam kelas? Iya Pak. Apa yang kamu lakukan di sana? Kami main bola voli Pak. Terus yang terjadi? Bolanya lenting Pak, kena kaca, kacanya pecah. Apa yang saya lakukan di situ? Saya mengatakan saya tidak menanyakan apa persoalan kalian. Saya tidak mau mencari kesalahannya. Bagaimana kira-kira menurut adik-adik solusinya terhadap apa yang kita lakukan. Jadi kita mencari solusinya bersama. Kita memberikan pendampingan agar anak itu bisa mencari solusi melalui pemikirannya sendiri, sehingga dia tidak berharap pada solusi dari luar. Apa yang disepakati itu ternyata mereka lakukan. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan berpikir dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Coba kita beri penguatan supaya dia bisa berpikir, saya ini mau jadi orang seperti apa nantinya ini. Kita berikan penguatan seperti itu. Ya, sebetulnya kalau tampil ini bagus, tapi karena ini, ya, saya tanya ke Pak Waka dulu ini, Pak Waka. Ya, tolong jawab pertanyaan saya, hukuman atau konsekuensi yang saya berikan ini. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat murid berjalan. Apakah hukuman atau konsekuensi yang diberikan ini? Membersihkan tumpahan air, jadi kita mengadakan di dalam kelas, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Terima kasih. Spontan. Oke, terima kasih Pak Waka. Yang kedua, Om Parian. Kehilangan waktu 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi ya? Konsekuensi, bagus. Ya Mak. Omik. Ibu Shirley ya. Lari mengelilingi lapangan basket. Sampai mana? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Bu Shirley, ini hukuman atau? Hukuman ya? Bagus, hukuman. Ada juga satunya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK seperti yang Pak Ino punya tadi itu. Terlambat 10 menit disuruh lari 2 kali keliling lapangan. Nah, itulah yang disebut dengan konsekuensi. Jadi hukuman ringan dia seperti ini, konsekuensi itu ya. Hukuman ringan. Nah, teman-teman, bagaimana dengan hukuman ringan ini? Hukuman ringan ke, mau hukuman berat ke? Yang namanya hukuman pasti tetap hukuman. Apakah itu tetap kita biarkan? Kita mesti berpikir 1000 kali untuk itu. Ketika kita melakukan sesuatu yang menghukum anak, saya ulangi lagi, kita sebetulnya sedang menempatkan mereka pada identitas yang masih gagal. Lalu apa yang kita lakukan? Kita ambil solusi pilihan tadi itu adalah restitusi. Memanggil anak tersebut, menanyakan alasannya, ya, kemudian apa yang dia bisa lakukan untuk mengubah perilakunya, kemudian bagaimana cara dia melakukannya. Kalau dia sudah bisa jawab itu, karena apa teman-teman? Karena banyak sebetulnya anak itu mau melakukan tetapi tidak tahu caranya. Kita berpikir mudah, terlambat ya, ada sesuatu terlambat, besoknya terlambat lagi. Sebetulnya dia tersesat karena dia tidak bisa memahami bagaimana cara keluarnya itu. Kita berikan itu sebagai penguatan untuk menumbuhkan motivasi intrinsiknya. Kita tanyakan dulu. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang kita bimbing untuk membentuk dia sampai selesai, sampai dia bisa berubah itulah yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Ada tahapan yang pertama itu menstabilkan identitas. Kalau ada anak kita yang salah, stabilkan dulu identitasnya.
apa yang kamu lakukan tadi. Ya. Karena apa teman-teman? Dia melakukan itu karena tujuan. Kita kembali lagi ke teori kontrol tadi itu. Bahwa manusia melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya. Tidak ada dia melakukan sesuatu tanpa tujuan. Tidak ada itu. Ya. Kita tanya itu baik-baik. Setelah kita memindahkan dia, kita pindahkan. Jadi dengan pertanyaan, apa yang tadi kamu lakukan di situ? Nanti dia jawab. Bagaimana respon kita terhadap jawabannya? Berikan dia respon yang membuat hatinya itu baik. Misalnya, semua orang itu selalu tidak ada satupun manusia itu yang tidak bersalah. Hari ini kamu terlambat, pasti besok kamu tidak terlambat. Kamu bisa kan? Bisa Pak. Kalau dia sudah jawab begitu, kita lanjut pertanyaannya. Nah, kalau kita sudah melakukan tindakan seperti itu, kita lanjut pada bagian yang kedua yang dinamakan validasi tindakan. Kita tanya lagi, Mak, kenapa kamu terlambat terus? Kemarin terlambat lagi. Ya. Pasti dia kasih tahu, Pak, saya terlambat bangun. Kamu bangun jam berapa tadi? Saya bangun 6:30, Pak. Nah. Kamu tahu tidak, ketika kamu bangun jam 7 itu, kamu akan terlambat. Pasti dia bilang, ya tahu. Besok kamu bisa berubah tidak? Bisa, Pak. Bagaimana caranya? Langsung tanya caranya. Ya. Kalau dia sudah jawab caranya, ada cara lain lagi tidak? Kita tanya, mana mungkin gue tahu cara mana? Ya selain itu, misalnya alarm. Saya akan setel alarm. Alarm juga kadang-kadang tidak bisa dengar. Ada pilihan lain tidak? Saya akan menyampaikan ini pada mama saya, supaya mama besok pagi kasih bangun saya. Oke, bagus. Kalau dia punya jawaban itu, katakan, lakukan itu besok. Maka kita percaya teman-teman, mungkin besoknya belum, tapi seterusnya ketika kita membimbing dia terus, itu akan terjadi. Nah, proses-proses itulah sampai pada akhirnya pada sisi-sisi segitiga restitusi itu adalah yang terakhir menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang sudah disepakati di dalam komunitasnya, di kelasnya. Misalnya bertanggung jawab. Ya, kembali ke keyakinan tadi itu, selalu bertanggung jawab. Ketika dia mengetahui bahwa keyakinan yang pernah dia buat adalah bertanggung jawab, maka pertanyaan-pertanyaan kita tadi itu memantik dia supaya melakukan tanggung jawabnya. Baik Bapak Ibu, Bapak Wakasek, Pak Patris, teman-teman sekalian, mungkin materi yang mau saya sampaikan hari ini saja. Kalau ada pertanyaan dari Terima kasih atas kesempatan yang diberikan terkait dengan materi yang dipresentasikan oleh Pak Billy Broduswarno. Sangat menarik saya secara pribadi ya, terutama terkait dengan penerapan budaya positif. Selama ini dalam penerapan budaya positif yang saya laksanakan itu menyimpang ya dengan materi hari ini, yang mana kami tidak menggali atau mencari dulu penyebab permasalahan yang dialami oleh siswa, tapi kami langsung memberikan sanksi. Tetapi dengan materi hari ini, kami akan berubah dan menerapkan budaya positif sebagaimana yang kami peroleh hari ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Pak Willy yang telah menyampaikan materi tentang budaya positif dalam pembelajaran di kelas kepada kami sebagai rekan guru di sekolah. Semoga praktik baik ini dapat kami implementasikan dalam pembelajaran di kelas dan juga di lingkungan sekolah yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Tanggapan saya mengenai paparan materi disiplin positif yang disampaikan oleh Bapak tadi, bahwa disiplin positif itu sangat penting diterapkan di sekolah. Saya dapat mengenal dan memahami praktik segitiga restitusi dalam menyelesaikan persoalan belajar dan perilaku peserta didik. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Setelah saya mendengarkan paparan materi tadi tentang budaya positif, saya memahami cara menerapkan disiplin positif dengan menumbuhkan motivasi intrinsik, memberikan penguatan positif secara konsisten dengan pendekatan restitusi.
praktik segitiga restitusi merupakan model terbaik dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah atau saat proses pembelajaran di kelas. Dan terima kasih kepada Bapak Willy Bro Suparno yang telah menyampaikan materi ini dalam kegiatan diseminasi calon guru penggerak Angkatan 10 di SMA Negeri 8 Kota Kompa pada hari ini. Sukses.